Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari jurusan Ekonomi Syariah YIN Tulungagung. Di sini saya akan menampilkan dokumentasi sekaligus mempresentasikan hasil praktik pengalaman lapangan dari rumah dengan tema potensi desa. Sebelum itu, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe ya. Desa merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Ada beragam harta terpendam di dalam desa, tersedia untuk dimanfaatkan dan berguna untuk melanjutkan kehidupan. Inilah yang biasa kita sebut dengan potensi desa. Potensi bukan hanya berbicara tentang sumber daya alam saja, namun juga meliputi sumber daya manusia, kemampuan hingga keahlian untuk mengolahnya. Ada untuk dimanfaatkan dan sangat dianjurkan untuk dikembangkan. Memiliki masyarakat usia produktif yang cukup tinggi merupakan suatu anugerah. Namun pertanyaannya, sudahkah diberdayakan masyarakat tersebut? Pada praktik pengalaman lapangan kali ini, saya berkesempatan untuk menggali lebih dalam tentang potensi Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Di Desa Ketanon memiliki potensi desa yang beragam, mulai dari pariwisata hingga usaha mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Inilah desaku. Desa Ketanon terletak di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dengan jumlah penduduk yang tercatat per bulan Juli 2020 adalah 4.836 laki-laki dan 4.743 perempuan. Batas wilayah desa adalah sebelah timur berbatasan dengan jalan provinsi, sebelah selatan berbatasan dengan desa Belandaan, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Kawo, dan sebelah utara berbatasan dengan desa Meningan. Desa Ketanon memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Ketanon, Kampung Singkal, dan Pembolan. Di dalam wilayah desa berdiri beberapa kantor penting seperti Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Perusahaan Daerah Aneka Usaha atau PDAU, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Kecamatan Kedungwaru, dan BNN, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan fungsi lembaga masing-masing. Permasalahan yang ada di Desa Ketanon adalah pemerintahan desa sendiri belum terlalu mengenali potensi yang dimiliki. Ini sering menyebabkan ketidaksinkronan program pelatihan pemerintah desa. Lembaga permasyarakatan yang ada tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Permasalahan lain adalah banyak masyarakat usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan. Jalan utama Desa Ketanon merupakan salah satu akses transportasi dari berbagai wilayah. Letaknya yang strategis dan didukung dengan sifat masyarakat yang konsumtif menjadikan ini sebagai salah satu peluang besar untuk mendirikan usaha. Usaha yang ada tergolong lengkap untuk kalangan desa, yaitu pertokoan sandang, alat tulis, warung-warung, bengkel, warnet, hotelan, hingga pabrik. Hutan kota. Hutan kota terletak kurang lebih 3 km dari pusat kota Tulungagung, sering dikenal dengan nama Huku. Menjadi tempat wisata edukasi dengan lebih dari belasan jenis tanaman. Taman ini juga menjadi sarana olahraga dan edukasi, salah satunya dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Pihak sekolah yang terkait dapat meminta pendampingan dari lembaga dinas lingkungan hidup. Salah satu pelaku usaha warung sekaligus catering adalah Warung Mbak Mar. Memulai usaha dari tahun 2013 silam, Warung Mbak Mar ini sangat banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan saat weekend pukul 9 pagi, hampir semua masakan di warung ini sudah habis. Menggunakan bahan yang segar dengan bumbu tanpa MSG berlebih, warung ini menyajikan masakan yang sehat. Dalam melakukan usaha catering, Mbak Mar dibantu oleh keluarga dan beberapa ibu rumah tangga di sekitar rumahnya. Usaha mandiri masyarakat berupa pertokoan,
baik busana, sepatu, alat tulis, salon, laundry, hingga percetakan. Dan masyarakat mendirikan outlet kecil, usaha rintisan maupun waralaba untuk berjualan di sepanjang jalan utama Desa Ketanon. Salah satu usaha mandiri masyarakat yang telah lama berdiri adalah usaha aneka sosis dan es milik Mbak Ika sejak tahun 2013. Saat ini usaha Mbak Ika telah memiliki 4 karyawan. Di Desa Ketanon juga berdiri rumah produksi dari PT Tulip Craft yang telah menyerap banyak masyarakat usia produktif. Kali ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik rumah produksi tersebut. Tulip Craft berdiri tahun 2015. Awalnya Tulip Craft itu peduli dengan lingkungan karena adanya limbah plastik yang terlalu banyak, sehingga kami berinisiatif untuk menggunakan bahan-bahan yang non plastik. Iya, utamanya adalah eco bag. Yang utama sebenarnya itu adalah kantong silika yang kami kirim ke luar negeri. Kalau boleh tahu, ke luar negeri itu kemana saja? Ke Jerman, Turki, Amerika. Lalu untuk jumlah karyawannya sendiri yang berapa? Karyawan yang berada di dalam itu kurang lebih 35. Kemudian yang di luar itu kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga yang mana mengisi kesibukan setelah mereka itu sibuk dengan mengurusi anak, kemudian masak, bahkan ibu-ibu yang kerja di sawah itulah untuk mengisi setelah mereka bekerja di sawah itu baru mengerjakan mengisi waktu luang. Terus untuk karyawannya sendiri apa ada kriteria tertentu? Misalnya harus bisa menjahit atau nanti bisa misalnya dikasih pembelajaran. Oh ya. Awal masuk di sini kebanyakan itu belum bisa. Kemudian kami training, kami beri pelajaran, bahkan teman tutor atau teman-temannya itu yang mengajari mereka untuk bisa menjahit. Pada awal masuk itu tidak langsung menjahit, kita masukkan pada packing. Jadi benar-benar ini bisa dikatakan itu memberdayakan masyarakat yang produktif gitu ya. Iya. Bahkan mereka yang masuk di sini kebanyakan 50% itu adalah mahasiswa. Oh, bisa. Iya. Kalau jam operasionalnya mulai dari Jam operasionalnya mulai jam setengah 8, kemudian jam 12 isoma, kemudian jam 1 sampai jam setengah 5. Proses produksi terdiri dari beberapa proses, yaitu pemotongan, penyablonan, penjahitan, pensortiran, dan pengemasan. PT Tulip Craft tetap beroperasi tanpa mengurangi hak karyawannya, salah satunya untuk beribadah tepat waktu. Harapan ke depan Tulip Craft yaitu pertama meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu meningkatkan perekonomian desa, masyarakat desa. Yang ketiga yaitu menyerap tenaga kerja lebih banyak dari pedesaan.
Yang keempat yaitu karyawan lebih banyak daripada yang sekarang. Maksudnya karyawan harus lebih meningkat jumlahnya daripada yang sekarang. Baik pemerintah maupun pengusaha yang ada di dalam desa telah mengupayakan pemberdayaan masyarakat sekitar, yaitu program pelatihan desa hingga perekrutan karyawan baru untuk usaha yang sedang dijalankannya. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan memberikan hasil jika tidak ada kemauan dari diri sendiri untuk berdaya. Mari wujudkan desa yang bersuadaya, kemakmuran desa untuk kita semua. Saya Salsabila, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.